Hello people of tomorrow, perkenalkan saya Michelle Tresya selaku Ambassador Public Health for District 2 AMSA Indonesia 2020-2021. Hari ini saya akan memoderatori acara Governmental Organizational Talk atau GO Talk dalam rangka memperingati International Childhood Cancer Day 2021. Joining Voices, Connecting Forces. GO Talk kali ini akan sangat menarik dan juga bermanfaat karena kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa yaitu Dr. Aldin Nelwan, SPAK, M.Biomed, MKes SH, selaku Dirjen P2PTM Kemenkes. Judul dari GO Talk hari ini adalah Delve Deeper About Childhood Cancer yang akan membahas kanker pada anak dari segala sisi, yaitu mulai dari definisi hingga peran yang bisa kita lakukan untuk membantu kasus kanker anak di Indonesia. Mungkin sebelumnya, halo dokter, selamat pagi, apa kabar dok? Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Michelle. Ya, sehat dok? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih dokter. Senang sekali mendengar kabar dokter yang baik dan juga sehat. Mungkin sebelum memulai, boleh mungkin dokter menyapa dan juga memperkenalkan diri kepada mungkin penonton GO Talk, dok? Baik, selamat pagi. Assalamualaikum ya teman-teman dari AMSA ya, dari semua teman-teman yang mengikuti acara ini. Ya, ketemu lagi kita saat ini dan sebelumnya kita sudah beberapa kali ketemu ya. Semoga pertemuan kali ini sama dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya bisa memberikan manfaat yang luar biasa buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dokter. Mungkin dok, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ke pertanyaan pertama. Mungkin dok, seperti yang kita tahu dok, kanker anak jumlahnya di Indonesia itu masih marak. Jadi kalau boleh tahu dok, boleh dijelaskan juga apa sih kanker anak itu dan apakah kanker anak itu berbeda dengan kanker pada orang dewasa dok? Iya, baik. Jadi saya akan menjawab pelan-pelan ya. Terdengar nggak ini Michelle? Dengar jelas dok. Dengar ya, baik. Jadi pastinya kanker anak dan kanker dewasa itu ya berbeda. Karena selalu kita sudah bilang juga bahwa anak itu adalah bukan orang dewasa yang kecil, bukan seperti itu ya. Dan kalau kita lihat tentang kankernya, ya penyebab dari kanker anak itu sampai saat ini penyebab pastinya belum diketahui. Ya. Tapi kalau dewasa lebih terkait kepada perilaku ya, faktor risiko, ya terutama perilaku yang menyebabkan seseorang bisa terkena kanker. Kemudian yang kedua adalah di dalam hal penemuan dini. Ya. Pada kanker anak itu juga sangat berbeda dengan dewasa karena anak itu tidak bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan ya tidak sebagaimana orang dewasa, sehingga penemuan dininya juga lebih sulit. Mungkin itu beberapa hal yang perbedaan dalam kanker dewasa maupun kanker pada anak. Michelle. Oke, mungkin terima kasih dok atas penjelasannya. Jadi emang berbeda ya dok, karena anak-anak mungkin tidak bisa menjelaskan gejala-gejala yang mereka alami dan juga penyebab kanker pada anak sendiri itu belum diketahui ya dok. Tapi mungkin dok kalau boleh ditanya dok, mungkin gejala apa sih yang mungkin timbul pada kanker anak sehingga orang tua tuh bisa waspada jika ada gejala ini, kemungkinan besar anaknya itu menderita kanker kayak gitu dok. Mungkin gejalanya itu seperti apa? Ya, jadi gini, tadi sudah dijawab ya dengan Mbak Michelle sendiri bahwa di sini dalam kanker anak ya, penemuan dini kanker anak tuh peran orang tua menjadi penting ya. Karena tadi kan anak tidak bisa mengekspresikan sehingga ya peran orang tua menjadi penting untuk mewaspadai setiap gejala-gejala yang terjadi ya pada anaknya. Ya, sehingga dia bisa segera membawa ke fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat tentunya ya. Nah, terkait dengan itu kami punya buku sebenarnya ya. Ini ada buku ya, misalnya pedoman penemuan dini kanker pada anak ya, di mana di dalamnya ini ada 6 kanker yang terbanyak pada anak. Misalnya yang terbanyak adalah terkait dengan leukemia ya. Nah, di sini ada 6 dan kita tentunya orang tua harus bisa mengenali ya paling tidak kanker
kanker yang terbanyak pada anak ya, terutama di sini adalah leukemia ya, misalnya gejalanya adalah demam tanpa sebab yang jelas, kemudian ada pembesaran hati, limpa, kelenjar getah bening ya. Kemudian bisa juga ada kejang, ada penurunan kesadaran. Intinya yang ingin saya sampaikan adalah kenali secara baik ya hal-hal yang tidak seperti biasanya terjadi pada anak kita atau dibanding dengan anak-anak lainnya. Jadi jangan tunggu gejala itu jelas, tapi kalau ada kelihatan di perbedaan, segera bawa ya untuk didiagnosa lebih awal. Mungkin itu Trisha. Oke, terima kasih dokter. Jadi memang benar-benar kita sebagai mungkin orang tua di luar sana itu benar-benar harus teliti ya mengenai perubahan yang dialami oleh anaknya, sehingga perubahan kecil pun bisa menjadi tanda ataupun kode mungkinnya anak itu menderita kanker seperti itu ya dok. Mungkin Dokter Aldrin kalau boleh dilanjutkan, ketika orang tua sudah menemukan adanya gejala, tindakan pertama apa yang mereka harus lakukan? Apakah langsung ke dokter untuk pemeriksaan darah dan sebagainya, ataupun apa sih sebenarnya langkah-langkah yang tepat dan juga benar dilakukan oleh orang tua ketika orang tua itu sudah menemukan tanda-tanda atau gejala-gejala tadi? Gitu, dok. Ya, jadi kuncinya adalah tadi, yang pertama adalah cepat kenali, ya. Kemudian tepat tindak lanjutnya. Ya. Pertama bagaimana cepat, karena tadi orang tua diharapkan mempelajari tentang gejala-gejala dini atau perubahan-perubahan dini pada anak sehingga kita waspada. Nah yang kedua yang paling penting adalah setelah itu cepat kita juga tepat untuk membawa kepada dokter atau fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat ya, untuk tindakan lebih lanjut, tentunya untuk memastikan apa itu, sehingga penanganan yang cepat akan memberikan prognosis yang baik. Ya, jadi tadi betul sekali apa yang dikatakan oleh Michelle ya. Tadi Michelle juga sudah menyebutkan harus cepat dan tepat ya. Nah itu bisa saja orang cepat mengenali, tapi mohon maaf dibawanya kepada orang-orang yang tidak berwenang atau berkompeten di dalam mengatasi masalah kesehatan pada anak ya. Banyaklah sekarang di luar sana, misalnya saya sebut saja oknum ya, yang bisa justru menimbulkan keterlambatan di dalam penanganan selanjutnya. Demikian. Ya. Baik dokter, jadi harus cepat dan juga tepat ya dok kemana dibawanya gitu dok. Mungkin dok kalau boleh lebih dispesifikan, mungkin pemeriksaan apa sih dok yang sebenarnya harus dilakukan oleh orang tua? Jadi kayak mereka harus memeriksakan kondisi apa yaitu kepada anaknya, selain mungkin hanya berkonsultasi kepada dokter mengenai gejala-gejala yang anak mereka alami gitu dok. Ya, jadi kembali lagi bahwa caranya itu yang paling mudah, kita pelajari apa sih kanker yang terbanyak pada anak, misalnya 5 atau 6 kanker yang terbanyak. Kemudian orang tua itu pelajari gejala-gejalanya. Karena apa yang bisa dilakukan orang tua adalah mengenali ya sedini mungkin perubahan-perubahan yang terjadi yang mengarah kepada suatu penyakit kan begitu. Tapi sekali lagi saya tetap menghimbau, apapun yang terjadi perubahan yang tidak seperti biasanya segera konsultasikan ya. Karena fasilitas pelayanan kesehatan atau tenaga kesehatan itu tidak hanya kita kunjungi ketika kita sakit, tapi bagaimana kita harus bisa mulai sekarang merubah paradigma bahwa petugas kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan itu kita gunakan lebih banyak dalam rangka mencegah dan memelihara kesehatan, mencegah penyakit dan memelihara kesehatan ya. Sehingga itu harus kita rubah di kepala kita, jangan tunggu sampai sakit baru kita ke sana. Mungkin itu. Oke, baik dok, terima kasih atas jawabannya. Mungkin dokter, kita tadi juga dokter sempat singgung bahwa kanker anak itu penyebabnya tidak diketahui dok. Tapi apakah kanker pada anak itu dapat dicegah dok? Sebelum mungkin timbul gejala, sebenarnya ada nggak sih langkah-langkah yang mungkin orang tua ataupun orang tua bisa ajari anaknya atau anaknya lakukan agar terhindar dari kanker itu sendiri dok? Ya, memang sejauh ini ya kanker pada anak itu kita tidak bisa mencegah ya, karena tadi sebabnya kan belum diketahui. Lain kalau belum diketahui secara pasti ya. Lain kalau pada dewasa ya, biasanya sebagian besar itu disebabkan oleh gaya hidup atau perilaku ya, perilaku yang tidak sehat ya, tidak bersih dan tidak sehat. Contohnya apa? Merokok ya,
kemudian tidak mau melakukan aktivitas fisik, diet yang tidak seimbang, asupan gula, garam, lemak yang berlebihan, kan gitu ya. Nggak bisa ngelola stres. Kalau ada ujian langsung stres, beser. Lah kalau ujian tiap hari terus stres tiap hari gitu. Nah mungkin itu hal-hal yang perbedaannya. Oke, baik dok. Mungkin ini juga Kemenkes pernah bahas ya dok. Saya pernah baca juga mengenai cerdik ya dok, tentang langkah cerdik itu yang barusan dokter jabarin gitu. Oke, dok, bisa dijelaskan juga nih dok. Tadi dokter sempat singgung juga peran orang tua itu sangatlah penting dalam mungkin deteksi dini kanker pada anak dok. Mungkin kalau boleh tahu selain orang tua, peran masyarakat maupun orang-orang sekitar anak itu dalam mendukung pengobatan maupun kondisi anak yang terkena kanker itu apa sih dok peran yang paling penting kita perlu lakukan kepada mereka, khususnya mungkin keluarga ataupun orang-orang di sekitar anak tersebut? Ya, sekali lagi gini ya, kalau kita berbicara penanggulangan penyakit, tentunya kita ingin memberikan hasil yang paling optimal ya. Jadi bagaimana peran daripada keluarga maupun masyarakat? Ya, tentunya tadi ya, kewaspadaan itu menjadi satu hal yang penting ya. Dia harus waspada. Apa yang mesti diwaspadai? Dia harus tahu apa gejalanya. Kemudian yang kedua, apalagi yang mesti dia lakukan, yaitu dia harus tahu kemana dia harus membawa apabila anaknya bermasalah tadi ya. Yang ketiga, tentunya kalau memang terdiagnosa sebagai kanker anak ya, tentunya itu akan menimbulkan berbagai masalah, termasuk masalah psikososial ya. Psikososial itu perlu dukungan dari orang tua, misalnya yang paling mudah adalah trauma, si anaknya takut kan gitu ya, ketemu dokter takut, kemudian rasa sakit ya, kemudian merasa berbeda dari yang lain kan gitu ya, merasa terbatas kegiatannya. Nah itu ada permasalahan-permasalahan yang juga memerlukan dukungan dari keluarga ya, juga masyarakat ya. Dan di dalam pengobatan pun ya, pengobatan kanker itu kan sangat membutuhkan pendekatan dari multidisiplin ya. Kemudian ada membutuhkan teknik yang bermacam-macam, kemudian ada dengan waktu atau fase yang berbeda-beda, yang semua itu tentunya harus dilakukan sampai dengan tuntas ya. Sehingga itu memerlukan dukungan dan komitmen dari keluarga ya, agar semua pengobatan itu bisa dijalani dengan baik. Jangan sampai putus gitu. Oke, baik dokter. Jadi pada intinya dukungan keluarga itu sangat penting karena proses penyembuhan kanker anak itu memakan waktu yang lumayan panjang ya dok. Jadi dukungan dan juga support dari keluarga pun memang sangat penting dalam pengobatan anak itu. Mungkin dok pengen tanya sedikit, menurut tanggapan dokter mengenai pengobatan kanker anak di Indonesia sendiri itu menurut dokter sudah baik apa belum? Ya. Artinya kan di sini begitu ya, kami di pemerintah tentunya mempunyai strategi di dalam penanggulangan kanker. Yang pertama kita melakukan upaya yang namanya promosi kesehatan. Ya. Bagaimana kita membuat masyarakat itu tahu, mau dan mampu dia untuk melakukan tindakan-tindakan yang kita harapkan. Kemudian yang kedua kita melakukan upaya yang namanya perlindungan spesifik untuk kanker-kanker tertentu ya, misalnya untuk kalau kanker serviks itu dengan vaksinasi atau imunisasi HPV kan gitu ya. Kemudian dengan melakukan upaya deteksi dini ya. Deteksi dini terhadap untuk menemukan kanker sedini mungkin sehingga prognosisnya akan lebih baik. Dan yang terakhir adalah kita memberikan akses ya, pemerataan akses pada pelayanan kesehatan yang tentunya sesuai dengan standar. Tapi namun demikian tetap sangat dibutuhkan peran serta ya dari masyarakat itu sendiri ya, untuk aware ya, tidak hanya aware tapi memiliki komitmen tentang apa yang mesti dia lakukan. Semua itu akan percuma apabila hanya kita saja dari pemerintah memberikan, misalnya kita berikan satu fasilitas termasuk pada sistem pembiayaan. Tapi kalau masyarakatnya tidak mau menggunakan kan sama saja ya. Jadi artinya semua stakeholder atau semua pihak yang terkait harus memiliki berperan aktif sesuai dengan perannya tentunya, dan memiliki komitmen untuk melakukannya. Ya, itu contohnya tadi ya, masyarakat harus tahu,
tentang ilmunya, dan masyarakat juga harus mau untuk segera menindaklanjutinya di fasilitas pelayanan kesehatan. Oke, baik dokter. Terima kasih atas jawabannya. Tadi dokter sempat bahas mengenai masyarakat juga harus ambil peran, masyarakat juga harus tahu. Tapi kalau boleh dispesifikan dok, seperti apakah mungkin teknologi-teknologi dan obat-obatan untuk kanker pada anak di Indonesia itu sudah cukup baik dok? Karena tidak dapat dipungkiri juga dok, banyak pasien-pasien kanker anak berobatnya lebih milih di luar negeri daripada di Indonesia. Mungkin apakah karena pengobatan di Indonesia kurang daripada luar negeri, atau mungkin kira-kira apa itu dok alasannya? Kalaupun mengapa pasien memilih untuk berobat di luar negeri dibanding dengan Indonesia? Ya, itu faktornya banyak ya, tapi kalau dikatakan bagaimana teknologi atau pengobatan kanker di Indonesia, tentunya di Indonesia juga sudah sangat baik ya, sudah sangat baik dalam penanganannya, baik itu kanker dewasa maupun pada kanker anak. Tapi kenapa hal-hal ini masih terjadi yang tidak sesuai gitu ya? Karena satu ya, pasien itu datangnya terlambat. Siapapun kalau dia sudah datangnya terlambat, udah pasti kita sebagai dokter atau Michelle sebagai calon dokter kan sudah tahu ya, kecepatan diagnosis dan ketepatan penanganan itu ya, itu menentukan prognosisnya. Jadi dia sudah datang terlambat, stadiumnya sudah stadium lanjut, mempengaruhi prognosis atau hasil dari satu pengobatan, termasuk kualitas hidup si pasien dan keluarganya. Kemudian yang kedua, dia sudah tepat, tapi membawanya ke tempat lain, ya, bukan pada dokter misalnya, ya, mungkin pada orang-orang lain, ya, sehingga nanti setelah dia mencoba ke sana kemari, ya, pengobatan yang tadi ya, yang bukan ke dokter tadi ke sana kemari, setelah tidak berhasil baru dia kembali ke dokter. Nah itu menyebabkan tadi telat lagi. Kemudian juga tentunya kami menyadari bahwa semua itu juga harus selain masyarakat, kami pun juga harus selalu meningkatkan mutu dan kualitas ya. Maka kami selalu juga melakukan upaya-upaya di dalam Kementerian Kesehatan itu selalu ada program yang namanya peningkatan kapasitas ya. Peningkatan kapasitas bagi tenaga kesehatan. Dalam hal ini tentunya yang pertama kali kita latih tentunya adalah bagaimana garda terdepan itu ya bisa mengenali kanker pada anak secepat mungkin, ya, kemudian dapat menindaklanjutinya sesuai dengan kewenangan dan kompetensi dan kewenangan masing-masing. Dan untuk mengatasi itu semua, Kementerian Kesehatan pun ya, sudah membuat satu sistem rujukan, ya, sistem rujukan berjenjang, ya. Jadi itu kan ada, tidak bisa langsung misalnya ada berjenjang kemana-mana, sehingga semua itu bisa tertata dengan baik dan tentunya sistem rujukan itu tidak menghambat di dalam pengobatan ya, tetap harus cepat. Gitu. Baik dok, terima kasih. Jadi pada intinya harus ada koordinasi dari pasien maupun dokter ya dok, agar semua pengobatan pun berjalan dengan lancar dan juga baik. Dan pengobatan Indonesia pun sudah cukup baik, namun terkadang pasiennya itu sendiri tidak langsung ke dokternya sehingga penanganan itu terlambat ya dok. Jadi malah mungkin dikiranya tidak mampu, padahal pada saat datang mungkin udah stadium lanjut seperti itu ya dok. Nah, satu lagi ya, itu tadi betul sekali Michelle. Tapi kembali lagi kalau kita berbicara soal penanggulangan kanker, saya ingin mengatakan pada kesempatan yang sangat baik ini adalah kanker itu adalah masalah kita bersama. Bukan masalah Anda, bukan masalah saya, tapi adalah masalah kita semua ya. Oleh karena itu penanggulangannya membutuhkan ya kolaborasi dan komitmen dari kita bersama. Yang contoh sederhana tadi kita berbicara peran dari pemerintah, tapi kita berbicara juga peran dari masyarakat yang tadi dikatakan oleh Mbak Michelle tadi soal cerdik. Kalau masyarakat mau melakukan itu ya, cek kesehatan secara rutin ya, kemudian enyahkan asap rokok, janganlah merokok gitu ya. Ya, kemudian rajin berolahraga atau aktivitas fisik ya, kemudian diet seimbang tadi, tidak kelebihan lemak, gula, garam ya, kemudian kita bisa istirahat yang cukup, tidak
kerjanya begadang atau ya harusnya waktunya tidur kita bekerja. Kemudian yang terakhir kan kelola stres ya. Nah, bagaimana masyarakat juga bisa melakukan pola hidup bersih dan sehat seperti tadi, sehingga kita bisa sama-sama untuk melakukan penanggulangan terhadap kanker yang seharusnya bisa dicegah. Oke, baik dok. Jadi kita harus menanggulangi kanker bersama-sama agar kanker pada anak pun dapat dicegah seperti itu ya dok. Mungkin dok ingin membahas sedikit, ingin memastikan juga kalau tadi kita sudah bahas tentang deteksi dini, kita sudah bahas juga tentang kolaborasi yang perlu dibangun. Dan jika saya boleh tanya nih dok, ketika semua itu dilakukan optimal, kenapa kasus kematian kanker pada anak itu mungkin masih tinggi dok? Apakah emang masalah utamanya adalah keterlambatan sang pasien datang ke dokter atau sebenarnya ada masalah lain gitu dok mengenai kasus kanker anak yang masih tinggi di Indonesia seperti itu dok? Ya, baik. Jadi tadi sudah dikatakan ya bahwa kami tentunya dari pemerintah sudah melakukan upaya semaksimal mungkin dan selalu kami tingkatkan ya apa yang harus kita lakukan dalam rangka memberikan akses ya. Akses tentunya tidak hanya pemerataan akses tapi yang bermutu juga dari semua level, dari mulai pemeliharaan, pencegahan, pengobatan, rehabilitatif sampai paliatif. Namun kenapa hal-hal itu masih tetap terjadi? Itu kembali lagi ya. Kembali lagi dari kesadaran dari masyarakatnya lagi. Ya. Karena tadi saya katakan bahwa semua itu akan menjadi sia-sia dikala masyarakat itu sendiri tidak aware ya. Sehingga selalu datang terlambat. Kembali lagi saya katakan bahwa itu menjadi satu hal yang penting ya, terutama pada kanker anak karena si anak tidak bisa mengekspresikan, sehingga peran orang tua itu menjadi penting ya tadi dalam hal kecepatan, kemudian ketepatan dalam membawa ke ahlinya ya, sehingga tidak terjadi keterlambatan. Dan dari sisi kami pun selalu akan meningkatkan akses ya, pemerataan akses dan mutu. Salah satunya tentunya tadi yang saya katakan bagaimana meningkatkan kemampuan petugas kesehatan pada garda terdepan untuk mengenali dan ya menindaklanjuti apabila itu memang harus dilakukan ya. Apakah dia lakukan di situ? Tentunya di situ mungkin dia mesti rujuk ke fasilitas yang lebih berwenang. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih dokter atas jawabannya. Memang pemerintah juga sudah melakukan yang terbaik agar penanggulangan kasus kanker pada anak di Indonesia ini bisa ditangani dengan baik. Mungkin dokter sedikit penasaran juga karena mungkin pendengar G-Otok kita pada hari ini banyak banget mahasiswa kedokteran dok. Mungkin dokter bisa kasih tahu nih, peran mahasiswa kedokteran tuh bisa berbuat apa sih dok untuk membantu pemerintah ataupun pasien-pasien kanker anak agar mereka bisa lebih baik kehidupannya ataupun langkah-langkah apa yang mungkin mahasiswa kedokteran bisa lakukan gitu dok? Nah, tadi kan saya katakan tuh ya, artinya ini adalah masalah kanker itu adalah masalah kita bersama yang memerlukan kolaborasi dan komitmen dari kita bersama sesuai dengan perannya masing-masing. Ya toh? Nah, sekarang perannya mahasiswa apa? Ya. Tentunya apa yang bisa dilakukan mahasiswa salah satunya adalah seperti ini, adalah menggali permasalahan itu ya. Sebagai satu pengalaman di dalam pendidikan ya, menggali. Kemudian bisa juga melakukan misalnya di dalam sekarang masih ada nggak ya kerja-kerja praktek di lapangan ya. Salah satu topiknya adalah bagaimana kita memberi edukasi pada masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan pengendalian kanker ya. Itu bisa kita lakukan ya. Kemudian boleh kan mahasiswa juga menulis, kan boleh menulis. Ya kan sekarang banyak mahasiswa ini kan kaum milenial tuh sering menulis di media sosial ya. Nah, nulislah di media sosial ya. Jangan menulisnya misalnya apa itu namanya ya? Sendu gitu ya. Aduh, ditinggal pacar, nggak bisa move on. Nah, tulislah tentang sesuatu yang bermakna ya di media sosial teman-teman semua sehingga itu bisa lebih bermanfaat pada orang lain. Yang tentunya yang paling penting adalah pelajari itu dengan baik sehingga begitu teman-teman semua menjadi dokter bisa melihat permasalahan kesehatan masyarakat ini dari sudut pandang yang lebih luas
Ya. Artinya jangan, mungkin saya ya zaman dulu hanya berpikir begini, misalnya saya akan jadi dokter, saya akan duduk di satu ruangan, kemudian saya mengatasi permasalahan kesehatan orang per orang. Padahal kalau kita pikirkan, berarti orang itu datang sudah sakit. Padahal tugas kita yang paling utama adalah bagaimana kita menjaga kesehatan seseorang. Jangan sampai dia sakit, itu kan menjadi tugas utama. Nah, kalau setara hal itu sudah disadari oleh teman-teman, oleh karena sering menggali persoalan-persoalan yang ada, tidak hanya berdasarkan teori atau cita-cita ingin bekerja di satu ruangan 4x4 misalnya ya. Tidak seperti itu, maka bukan tidak mungkin ya ke depan ya, itu tindakan promotif preventif itu banyak dilakukan oleh dokter-dokter lulusan muda-muda karena dia sudah memiliki pemikiran yang lebih baik tentang promotif dan preventif. Mungkin itu ya. Baik, terima kasih dokter. Jadi emang langkah sekarang tuh lebih penting untuk kita mencegah ya dok. Jangan sampai terjadi dulu baru kita obatin, tapi kalau bisa tidak terjadi, kenapa tidak kita lakukan upaya preventif itu ya dok. Mungkin dokter, tadi mungkin dokter juga udah sempat singgung apa aja sih peran kementerian. Mungkin kalau bisa dokter rangkum ulang dok, kira-kira sebenarnya kementerian tuh sudah melakukan apa aja ataupun peran yang sebenarnya masyarakat mungkin belum terlalu mengerti. Mungkin dokter bisa memperjelas dan juga mempertegas nih, pemerintah memiliki fasilitas ini, pemerintah memiliki fasilitas maupun layanan-layanan yang bisa membantu orang tua yang memiliki anak dengan kondisi kanker dok. Ya, jadi tadi sudah dikatakan kita di dalam penanggulangan kanker kita memiliki 4 strategi tadi ya. Ada promosi kesehatan ya, promosi kesehatan terkait kanker tentunya, dan diharapkan masyarakat itu bisa memahami dan mengimplementasikan apa yang sudah diberikan kan gitu ya. Jadi meningkatkan kesadaran masyarakat dan mau untuk melakukan, yang penting kan itu, mau untuk melakukan. Kemudian apalagi tadi ada perlindungan spesifik. Kemudian yang ketiga adalah juga deteksi dini. Kita sudah melakukan peningkatan sumber daya untuk dapat melakukan deteksi dini dalam rangka penemuan dini pada kasus-kasus tertentu. Dan tentunya yang terakhir tadi saya katakan, yang keempat adalah dengan memberikan akses pelayanan yang tentunya sesuai dengan standar dalam pengobatan. Tapi yang penting dari semua itu adalah peran serta ya, dari kita semua ya, dari semua stakeholder atau semua pihak yang terkait untuk memiliki komitmen ya untuk melaksanakan itu, termasuk masyarakat. Khususnya bagi masyarakat saya ingin menyampaikan bahwa yang paling penting tadi, kenali itu dengan baik, artinya bagaimana kita bisa kenali, pelajarilah itu ya. Kemudian setelah kita pelajari hal itu, maka lakukan itu ya, apa yang menjadi tugas masyarakat tadi ya. Contoh sederhana, kalau memang ada upaya deteksi dini, datanglah ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan deteksi dini. Atau di dalam cerdik kan juga dikatakan C adalah cek kesehatan secara rutin kan gitu. Nah itu yang harus dilakukan oleh masyarakat, dan yang lain tentang cerdik dan PHBS itulah yang juga harus dilakukan oleh masyarakat. Karena sebetulnya tadi juga sudah disebutkan bahwa masalah kesehatan itu adalah tanggung jawab kita semua. Masing-masing dari kita tuh memiliki tanggung jawab untuk kesehatan diri dan kesehatan masyarakat. Ya, kembali lagi untuk masyarakat cerdik, cek kesehatan secara rutin, nyahkan asap rokok, ya artinya jangan merokok, ya. Kemudian rajin olahraga atau aktivitas fisik, ya, diet seimbang, tidak kelebihan kadar gula, garam, lemak, ya. Kemudian istirahat yang cukup, kalau memang waktunya istirahat, dan kelola stres. Hidup itu disyukuri saja sehingga tidak stres. Gitu, Michelle. Oke, baik dokter. Jadi pemerintah sebenarnya sudah menyediakan 4 strategi tadi. Pemerintah sudah mengupayakan upaya preventif dan juga promotif. Udah preventif, mungkin masyarakat ini hanya perlu juga melakukan ataupun memanfaatkan segala fasilitas yang pemerintah sudah berikan, seperti fasilitas deteksi dini dan juga masih banyak fasilitas-fasilitas lain yang diberikan oleh pemerintah untuk
mencegah kasus pada kanker anak pada Indonesia sendiri ya dok. Mungkin dokter, ini kita udah sampai ke penghujung acara. Mungkin dokter ada nggak nih dok closing statement atau kata-kata yang mau banget dokter sampaikan kepada penonton Ji-Otok kali ini agar mereka selalu ingat kata-kata ini dan selalu disimpan nih dalam otak mereka agar mereka itu bisa terus mempromosikan nih dok untuk mencegah maraknya kasus kanker anak di Indonesia sendiri. Ya, sebetulnya saya sudah sampaikan tadi tuh ya. Tapi nggak apa-apa supaya sebagai stressing saja ya, bahwa masalah kesehatan itu adalah masalah kita bersama ya, sehingga memerlukan kerjasama dan komitmen kita bersama untuk menanggulanginya atau mengatasinya sesuai dengan perannya masing-masing ya. Itu yang harus kita lakukan dan kami dari pemerintah akan selalu terbuka ya dan selalu mendukung setiap upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesehatan. Dan selalu ingat bahwa kedepankanlah yang namanya upaya promotif, preventif. Ya. Semoga kita semua bisa terlindung dari masalah-masalah kesehatan yang tentunya akan memberi dampak yang negatif baik terhadap diri maupun negara kita ke depan. Mungkin itu Mbak Michelle. Oke, baik, terima kasih dokter. Jadi untuk closing statement-nya tadi Dr. Aldrin juga udah sempat bilang ke bahwa kita masing-masing itu punya peran yang kita harus jalankan untuk meningkatkan ataupun menjaga kesehatan negara kita Indonesia sendiri, apalagi khususnya untuk topik ini dalam masalah kanker anak. Mungkin sebelumnya terima kasih banyak Dr. Aldrin sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber pada acara Ji-Otok kali ini dalam memperingati International Childhood Cancer Day 2021. Saya mewakili AMSA Indonesia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada dokter atas sharing ilmu mengenai kanker anak ini dan saya yakin bahwa penonton Ji-Otok pada hari ini pun bakal sangat senang karena banyak hal baru yang mungkin mereka pelajari dalam Ji-Otok ini. Semoga dengan Ji-Otok ini dapat menjangkau juga nih dok lebih banyak masyarakat supaya banyak masyarakat juga lebih mengenali ciri-ciri kanker pada anak dan apa peran yang bisa mereka lakukan untuk promosi preventif maupun promotif untuk kanker anak sendiri. Mungkin dok saya selaku moderator mohon maaf jika terjadi kesalahan perkataan dalam pelaksanaan Ji-Otok kali ini. Dan juga terima kasih untuk penonton-penonton yang sudah menonton Ji-Otok pada hari ini. Dan juga jangan lupa untuk menyebarluaskan Ji-Otok hari ini kepada orang-orang terdekat kalian agar mereka juga bisa belajar dan juga mendapatkan ilmu yang berharga mengenai kanker pada anak ini. Mungkin satu lagi titip Michelle boleh? Boleh banget dong. Satu lagi ya. Nah, satu lagi nih, saya ingin nitip terutama pada generasi-generasi penerus ya. Jadikanlah pekerjaan kita sebagai satu ladang amal, itu yang pertama. Dua adalah sebagai kesenangan. Jangan pernah ya kita mengerjakan tanpa tujuan dan membuat kita stres ya. Nanti yang dapat bukan hasil tapi malah penyakit ya. Jadi itu titipan saya buat Michelle dan teman-temannya sebagai generasi muda. Makasih. Oke, baik, terima kasih banyak dokter. Mungkin tadi dia sempat sampai juga ke Dr. Aldrin bahwa ayo kita dokter-dokter masa depan jangan menggunakan tugas kita atau melaksanakan tugas kita sebagai dokter jadi stres ya dok, tapi menjalankannya dengan senang hati juga sepenuh hati agar kita juga bisa berbuat amal ya dok kepada orang-orang gitu. Terus untuk penonton juga nih yang nonton Ji-Otok kali ini boleh banget untuk di like dan juga di share ke kerabat dan juga boleh di share ke melalui sosial medianya pada saat ini. Mungkin teman-teman semua dan penonton-penonton semua jangan lupa untuk mendengarkan Ji-Otok lain dari AMSA Indonesia dan stay safe and happy International Childhood Cancer Day 2021. Connecting Voices, Joining Forces. Terima kasih semuanya.